Anda bisa buktikan ini ya? Jangan saya yang membuktikan, tanya saja. Nanti kalau saya yang membuktikan, dikatakan itu bisanya AS Panji Gumilang. Boleh ditanya. Baik, dalam penggalangan dana lagi-lagi ya. Karena nanti abis ini saya akan tanya dari mana uang untuk membangun Al Zaitun yang megah ini dengan luas 1.200 hektar. Kecil, kalau kita punya usaha itu kecil. Oke, nanti tetap Anda diminta menjelaskan. Oh, ya? saya jelaskan. Iya. Tapi saya masuk dulu untuk penggalangan dana. Nah, inilah satu semangatnya itu. NII. Jadi rekrutmen mahasiswa. Karena yang menceritakan ini mengatakan bahwa ada mahasiswa yang direkrut dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang terkenal. Waktu direkrut, dia harus sedekah, dia harus membawa dana, dan dikasih kasus bahwa dia merusak alat laboratorium senilai 300 juta. Disuruh telepon ibunya atau orang tuanya melaporkan bahwa aku merusak peralatan laboratorium seharga ini dan aku harus mengganti. Kemudian ada dosennya yang bilang, iya bu, ini ada teman-temannya bilang betul sekali dan seterusnya. Ibunya waktu sudah jual rumah nih, waktu datang ke universitas itu, mereka bilang anak ini sudah drop out 2 tahun yang lalu dan sekarang direkrut di NII-nya Al Zaitun. Jadi ada penggalangan dana dengan cara-cara seperti ini di Al Zaitun ini? Tidak ada. Kalau hanya jawab singkat, Al Zaitun tidak pernah melakukan itu. Kalau ada orang bercerita seperti itu, jangan dibawa itu kepada Al Zaitun, selidiki saja. Lah kenapa susah-susah? Skenarionya kurang itu. Yang mengarangnya ini kurang pinter. Yang lebih mengerikan lagi, penggalangan dana ini untuk mendukung operasional. Nanti saya juga tanya berapa banyak santri yang nyantri di sini, berapa besar dana operasional, dari mana dan seterusnya. Tapi mereka yang bercuriga melihat besarnya Al Zaitun ini dengan lahan yang begitu luas dan membutuhkan pembiayaan untuk perawatan dan lain-lain, itu mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Contoh, dibentuklah sebuah yayasan atau beberapa yayasan. Pertama, yang ringan-ringan ini bikin kota-kota amal. Nah, ini nanti akan saya konfirmasi karena Anda agak ngenyek, orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang, agak melecehkan, katanya masjid-masjid peradabannya memalukan karena hanya bisa minta dikasihani, atau orang-orang yang minta dikasihani orang-orang yang pelit sehingga perlu ada kota-kota amal. Tapi katanya Anda sendiri melakukan itu. Anda membuat yayasan-yayasan, membuat kotak-kotak amal, taruh di rumah makan, dan di tempat-tempat publik. Itu satu, ini belum mengerikan. Yang kedua, satu-satu dulu. Oh, oke, ini dulu, kota amal. Jawabannya gampang. Kota amal. Kan tinggal ngambil mana surat yayasannya. Karena Al Zaitun sedang diterpa terus buat kotak amal gitu. Lemparkan ke Al Zaitun. Tinggal ngambil saja mana yayasan itu. Karena yayasan itu bisa berdiri, kan ada syarat-syaratnya. Ini yayasan abal-abal katanya. Loh, sekarang yayasan abal-abal. Jadi susah kalau menanggapi yang abal-abal itu. Kemudian kalau saya mengatakan masjid ini pemalas umpamanya, kenapa memberikan infak ke masjid itu kalau disodori kotak? Nah, kan kita menginginkan masjid itu jangan seperti itu. Lah yang mbok punya donatur tetap kah, apakah, terus diberikan ke kas masjid. Kasnya jangan kas yang dicatat orang. Harus ada nomor banknya, jadi bisa ditanyakan. Itu yang kita maksudkan. Kenapa harus seperti itu? Ya supaya bagus lah, masjid kok dorong-dorong kotak. Kalau nggak sampai di situ ya nggak masukkan. Anda mengatakan memalukan. Ya memang memalukan, dorong-dorong kotak. Orang mau sholat, mendengarkan khutbah dorong. Kalau punya, milihnya pun yang kecil. Nggak ada yang menaruh 1 juta dalam kotak itu. Nah kalau untuk dikatakan seperti itu, nggak usah tersinggung, memang prakteknya begitu. Cuma Masjid Istiqlal saya nggak tahu. Jadi, sebentar. Ya. Jadi, ini kritik ribauan. Kritik diri sendiri kita, daripada nanti dikritik oleh tetangga-tetangga kita. Ini untuk perbaikan. Jadi bukan maksud Anda menghina ya? Penghinaan itu salah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan nada tertentu, itu supaya sampai kepada yang dituju. Kan sistem komunikasi seperti itu. Dan saya tidak punya channel apa-apa, hanya mimbar di sini. Karena Anda sudah menyebut masjid, jadi saya lanjutkan soal masjid ini. Lagi-lagi Anda menimbulkan
perdebatan karena menyampaikan secara terbuka. Saya nggak tahu apakah itu membocorkan atau memang itu Ya, diunggah tentang masjid yang benar itu di Vatikan. Saya melihat Vatikan sana ada gereja besar dipakai untuk sholat. Bahasa doa itu kan sholat, tempat sujud, tempat pengabdian.